Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Siklus Aliran Pendapatan dan Interaksi Antar Pasar. Di sini saya sebagai moderator dan teman saya Nur Hayati sebagai pemateri. Baiklah, tanpa memperpanjang kedima lagi, langsung saja kita masuk ke materinya yang akan disampaikan oleh Nur Hayati. Kepada Nur Hayati, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, langsung saja. Siklus aliran pendapatan dan interaksi antar pasar. Siklus aliran pendapat menggambarkan aliran barang, jasa, dan uang dalam suatu perekonomian yang melibatkan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Sektor luar negeri dalam mode ekonomi sederhana, rumah tangga berfungsi sebagai penyedia faktor produksi. Siklus yang berulang di mana pendapat yang diterima rumah tangga digunakan kembali untuk membeli produk-produk yang dihasilkan perusahaan. Dalam ekonomi terbuka yang lebih kompleks, siklus aliran pendapat tidak hanya melibatkan rumah tangga dan perusahaan, tetapi juga pemerintah, sektor luar negeri, dan lembaga keuangan. Aliran pendapat melalui kebijakan moneter dan fiksi. Kebijakan moneter seperti pengatur suku bunga oleh bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Lembaga keuangan seperti bank dan pasar modal juga berperan dalam siklus ini dengan menyediakan pembayaran bagi perusahaan dan rumah tangga. Sektor luar negeri menambah dimensi penting dalam siklus ini. Negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional mengimpor dan mengekspor barang seperti jasa yang menciptakan aliran pendapatan dan barang antar negeri. Interaksi antar pasar dalam perekonomian juga mempengaruhi siklus aliran pendapatan. Ada 3 pasar utama dalam perekonomian: pasar barang dan jasa, pasar faktor produksi, dan pasar uang. Di pasar barang dan jasa, rumah tangga sebagai konsumen membeli barang dan jasa dari perusahaan. Proses ini menciptakan pemerintahan agregat yang mendorong perusahaan untuk meningkat produksi. Pada pasar uang, interaksi antar rumah tangga, perusahaan, dan lembaga keuangan menentukan tingkat suku bunga dan jumlah uang yang berbeda dalam perekonomian. Suku bunga yang lebih rendah mendorong lebih banyak pinjaman dan investasi oleh perusahaan. Siklus aliran pendapatan ini dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti krisis ekonomi global, bencana alam, atau perubahan kebijakan ekonomi internasional. Misalnya, penurunan harga minyak dunia mempengaruhi pendapat yang diterima oleh negara-negara penghasil minyak. Interaksi pasar tidak hanya terjadi dalam ruang lingkup domestik, tetapi juga melibatkan dinamika global yang dapat membawa dampak signifikan pada keseimbangan aliran pendapatan. Siklus aliran pendapatan ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti krisis ekonomi global, bencana alam, atau perubahan kebijakan ekonomi internasional. Metode-metode perhitungan pendapat nasional. Pendapat nasional adalah salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengatur kinerja ekonomi suatu negara. Hasil akhir diharapkan sama karena komponen yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, pendekatan produksi adalah cara untuk menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan nilai tanpa bruto. Proses perhitungan pendekatan ini berfokus untuk proses produksi barang dan jasa dengan tujuan untuk menghindari perhitungan ganda yang bisa terjadi di seluruh penjualan hitungan. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan tekstil membeli kain dari pabrik dengan harga 100.000 dan kemudian memproses kain tersebut menjadi pakaian yang dijual seharga 150.000, maka nilai tambahan yang dihasilkan oleh perusahaan tekstil tersebut adalah 50.000. Pendekatan pendapat menghitung pendapat nasional dengan menjumlahkan semua pendapat yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam suatu negara, yaitu tenaga kerja, modal, dan tanah. Dalam pendekatan ini, yang dihitung adalah pendapat yang diterima oleh individu atau rumah tangga yang menyediakan faktor produksi, yakni upah untuk tenaga kerja, sewa untuk tanah, bunga untuk modal, dan keuntungan untuk pemilik usaha. Komponen pendapat dalam pendekatan pendapat yaitu upah, sewa, bunga, keuntungan, atau profit. Pendapatan terjadi dalam masyarakat signifikan ketimpangan pendapat yang mungkin ada dan juga
memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang mendominasi perekonomian seperti sektor industri atau sektor jasa. Pendekatan pengeluaran adalah metode yang menghitung pendapat nasional dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran untuk barang dan jasa akhir yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Komponen utama pendekatan pengeluaran yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor neto. Perbandingan ketiga pendekatan. Walaupun ketiga pendekatan ini menggunakan cara berbeda dalam perhitungan hasil akhir, seharusnya akan sama karena masing-masing metode mengukur aspek yang berbeda dari aktivitas ekonomi yang saling terkait. Misalnya, pendekatan produksi mengukur output yang dihasilkan. Pendekatan pendapat mengukur pendapat yang diterima oleh faktor produksi, dan pendekatan pengeluaran mengukur pengeluaran yang terjadi dalam perekonomian. Pengertian perhitungan agregatif. Perhitungan agregatif dalam ekonomi makro merujuk pada proses perhitungan total dari berbagai komponen ekonomi untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang aktivitas perekonomian suatu negara. Dalam perhitungan agregatif, data yang diperoleh dari sektor ekonomi digabungkan untuk menghasilkan ukuran ekonomi yang lebih umum seperti produksi domestik bruto atau PDB, produksi nasional bruto, pendapatan nasional, dan lain-lain. Produksi domestik bruto adalah total nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu negara dalam satu periode waktu tertentu. PDB dapat dihitung dengan tiga pendekatan yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Produksi nasional bruto atau PNB adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh warga negara suatu negara, baik yang berada di dalam negeri maupun yang di luar negeri. PNB dapat digunakan untuk menilai sejauh mana suatu negara mengandalkan sumber daya domestik dalam kegiatan ekonomi global. Distribusi pendapat adalah proses pembagian total pendapatan nasional di antara berbagai individu atau kelompok dalam perekonomian. Beberapa faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan meliputi: yang pertama, tingkat pendidikan dan keterampilan; yang kedua, pengalaman kerja dan keterampilan spesifik; yang ketiga, pemikiran faktor produksi; yang keempat, kebijakan pemerintah; yang kelima, global teknologi. Kemudian, ukuran ketimpangan pendapat. Ketimpangan pendapat diukur dengan berbagai indikator yang dapat menggambarkan sejauh mana distribusi pendapat dalam suatu negara tidak merata. Beberapa ukuran yang umumnya digunakan antara lain yaitu koefisien Gini, yang kedua kurva Lorenz, yang ketiga rasio Palma, yang keempat indeks Theil, dan entropi. Dampak ketimpangan pendapat: yang pertama, pengaruh terhadap kesejahteraan sosial; yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan; yang ketiga, mobilitas sosial yang terhambat. Kemudian, kebijakan untuk meningkatkan pemerataan pendapat: yang pertama, pengenaan pajak progresif; yang kedua, program jaminan sosial dan bantuan sosial; yang ketiga, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Distribusi kekayaan mengacu pada cara pembagian aset atau sumber daya ekonomi di antara individu atau kelompok dalam suatu negara. Beberapa karakteristik dari distribusi kekayaan yang dapat merata antara lain yaitu: yang pertama, konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu; yang kedua, akses terhadap modal dan investasi; yang ketiga, warisan dan pewarisan kekayaan; yang keempat, pasar properti dan investasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi kekayaan yaitu kebijakan pemerintah, pertumbuhan ekonomi, teknologi globalisasi, pengaruh sistem keuangan, dan pasar modal. Mungkin itulah materi yang dapat kami sampaikan. Kami akan membacakan kesimpulannya. Perhitungan pendapat nasional memiliki peran yang sangat penting dalam penentuan kebijakan ekonomi suatu negara. Dalam prosesnya, terdapat aliran pendapat yang menghubungkan berbagai sektor ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah yang saling berintegrasi di pasar barang dan faktor produksi. Selain itu, perhitungan pendapat nasional juga didasarkan pada metode-metode yang beragam.
seperti pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapat yang masing-masing memberikan gambaran yang berbeda namun saling melengkapi tentang kondisi perekonomian negara. Pentingnya distribusi pendapat dan kekayaan menjadi fokus utama dalam analisis perekonomian. Ketimpangan dan distribusi ini dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, memahami dan menghitung pendapat nasional dengan tepat serta mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi pendapat dan kekayaan sangat diperlukan untuk merancang kebijakan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Baiklah, mungkin itu penyampaian sedikit makalah dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.